Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Muddathir ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu, qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'urhikuhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'tar. In hadha illa qawlul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan membebankannya dengan pendakian yang memayahkan. Domir sa'urhikuhu, ada domir ha, itu marja domirnya kembali kepada waman khalaqtu wahida. Orang yang aku ciptakan dia adalah sebatang kara. Lalu diberikan oleh Allah harta kekayaan yang melimpah, anak-anak yang banyak, kekuasaan yang luas. Namun kesemuanya itu digunakan untuk menghalangi dan memusuhi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk orang itu, kata Allah, sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan membebankannya dengan pendakian yang memayahkan. Sa'urhikuhu ukallifuhu. Aku akan membebankan kepadanya sa'udan, masyaqqatan minal adabi, berbagai macam kesulitan dari siksa. Masyaqqatan minal adabi, kesulitan, penderitaan, kepayahan dari berbagai macam siksa. Au jabalan min narin, atau gunung-gunung dari api. Yas'adu fihi, yang ia akan mendaki pada gunung api tersebut. Tsumma yahwi abadan, kemudian dia akan meluncur selamanya. Dia naik ke atas gunung api. Setelah sampai di atas, jatuh ke bawah, naik lagi ke atas gunung api, lalu meluncur jatuh lagi ke bawah. Begitu seterusnya.
Bahkan di dalam kitab Fathul Bari Bisyarhil Bukhari, ketika manusia berjembat di atas sirat yang ujungnya adalah sorga, yang bawahnya adalah neraka jahanam, maka panjang perjalanan sirat itu adalah 15 tahun perjalanan. 5 tahun turun ke bawah, 5 tahun mendatar, 5 tahun naik ke atas, ujungnya sorga. Yang terjatuh darinya masuk ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi semua itu adalah berdasarkan dengan sebab amal perbuatan yang dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Karena ada orang yang berjembat di atas sirat kalbarkil khatib, seperti petir yang menyambar, tahu-tahu sorga. Ada yang seperti berkendaraan, ada yang seperti berjalan-jalan santai, bahkan ada yang bergelantungan. Semua itu disesuaikan dengan amal perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan. Innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Innahu fakkar, sungguh orang itu yang memusuhi dakwah Nabi itu, sesungguhnya dia telah memikirkan fima yaqulu fil Qur'ani, pada sesuatu yang akan dia ucapkan untuk melecehkan Al-Quran. Alladhi sami'ahu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang ia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddar, dan dia menghitung-hitung fi nafsihi dzalika, pada dirinya akan yang demikian itu. Kalau dia mendengar Nabi membacakan Al-Quran, maka dia berpikir, maka dia mengarang-arang, membuat ilusi-ilusi untuk melecehkan Al-Quran, untuk menentang Al-Quran, untuk mendustakan Al-Quran. Fakutila kaifa qaddar, maka binasalah dia bagaimana dia menetapkan. Fakutila lu'ina wa uddiba, maka dia dilaknat dan dia disiksa. Kaifa qaddar, bagaimana mungkin dia akan menetapkan. Ala ayyi halin, atas keadaan apakah, karena takdiruhu, adalah ketetapannya itu. Tumma kutila kaifa qaddar, tumma kutila kaifa qaddar, lalu dia akan disiksa sesuai dengan apa yang ia telah mengukurkannya, sesuai dengan apa yang ia telah menetapkannya. Tsumma nazar, lalu dia memikirkan fi wujuhi qaumihi, di wajah-wajah kaumnya. Au fima yaqda'u bihi, atau pada sesuatu yang akan ia mencaci Al-Quran dengan sebabnya di dalam masalah-masalah itu. Selalu mencari cara bagaimana melecehkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma abasa wa basar,
lalu dia abasa, berwajah masam, wabasar, dan cemberut karena tidak mampu menemukan kelemahan Al-Quran. Tumma abasa wabasar, lalu dia berwajah masam dan cemberut karena tidak mampu menemukan kelemahan Al-Quran. Tumma abasa qabbada wajhahu, lalu dia mengkerutkan wajahnya. Wa kallahahu, tidak lagi ceria. Diqan, lantaran sempit dadanya. Bima yaqulu, dengan sebab apa yang akan dia ucapkan. Uqulul bashar salatah, akal manusia itu ada 3 macam ditinjau dari ucapan yang keluar dari lisannya. Ada uqulun azimah, akal yang mulia. Ada uqulun mutawassithah, akal yang pertengahan. Ada uqulun shaghirah, akal yang rendahan. Uqulun azimah, akal yang mulia, akal yang tinggi, akal yang agung. Tatakallam anil afkar, cirinya adalah berbicara sesuatu yang keluar dari hasil perenungan, keluar dari hasil ilmu, keluar dari hasil hikmah, sehingga lisan yang keluar itu selalu memberikan manfaat dan membahagiakan orang. Yang kedua, uqul mutawassithah, akal yang sedang. Cirinya tatakallam anil ahdath, berbicara tentang sesuatu yang sedang terjadi, yang marak, yang sedang in. Seumpama lagi kejadian Iran menyerang Israel, nah dia pandai membicarakan itu. Seumpama lagi bahas pilpres, dia pandai dalam masalah itu. Itu uqul mutawassithah, akal yang sedang. Yang ketiga, uqul shaghirah, akal yang rendahan, yaitu tatakallam anin nas, yang membicarakan aib orang, membicarakan kekurangan orang, membicarakan keburukan orang, menggibah orang. Itu uqul shaghirah, akal yang rendahan. Sehingga Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya, aku merasakan lezatnya ibadah itu ada pada 4 macam. Yang pertama, fi ada'il faraid, ketika aku benar-benar telah mampu menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Yang kedua, fi ijtinabi maharimillah, ketika aku benar-benar telah mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, fil amri bil ma'ruf ibtigha'a thawabillah, ketika aku mampu melakukan amar ma'ruf semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. Yang keempat, fin nahyi anil munkar ittiqa'a ghadabillah, ketika aku benar-benar mampu menjalankan nahi munkar lantaran takut terhadap siksa Allah. Kalau kita ngajak orang berbuat baik, itu namanya amar ma'ruf. Kalau kita mencegah orang untuk tidak berbuat dosa, itu namanya nahi munkar. Arba'ah zahiruhunna fadilah,
wa batinuhunna faridah. Ada 4 perkara yang zohirnya itu adalah fadilah, keutamaan-keutamaan, tetapi batinnya itu adalah faridah, kewajiban-kewajiban. Kelihatannya fadilah, keutamaan, tapi dalemannya faridah, kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus salihina faridah wal iktida'u bihim faridah. Berkumpul, bergaul dengan orang baik, dengan orang soleh, zohirnya adalah kemuliaan, tetapi mengikuti kesolehan mereka, mengikuti jejak langkah orang soleh itu adalah sebuah kewajiban. Zohirnya adalah farid, zohirnya adalah fadilah, tapi batinnya adalah faridah. Yang kedua, watilawatul Qur'ani fadilah wal amalu bihi faridah. Membaca Al-Quran itu adalah fadilah, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, tetapi mengamalkan dengan kandungan Al-Quran itu adalah kewajiban. Jadi bacanya fadilah secara zahir, tetapi batinnya mengamalkan Al-Quran itu adalah kewajiban. Yang ketiga, wa ziyaratul qubur fadilah wal istidadu laha faridah. Ziarah kubur itu adalah fadilah, keutamaan, ibadah, kemuliaan secara zahir, tetapi secara batin mengambil bekal untuk hidup di dalam kubur itu secara batin adalah sebuah kewajiban. Yang keempat, wa iyadatul marid fadilah wa ittikhadul wasiyah minhu faridah. Menjenguk orang yang sakit, zohirnya itu adalah fadilah, kemuliaan, ibadah, keutamaan. Akan tetapi secara batin menjalankan wasiat, mengambil wasiat dari orang yang sakit yang akan meninggal dunia itu batinnya adalah sebuah kewajiban. Summa abasa wa basar zada fil qabdi wal quluhi. Bertambah dalam mengkerut wajahnya dan hilang cerianya. Yang memusuhi Nabi semakin susah dirinya, yang membantah Al-Quran semakin sempit hatinya. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Tsumma adbara anil imani. Kemudian dia berpaling anil imani, dari keimanan. Wastakbar, dan merasa besar, artinya menyombongkan diri. Takabbara anit tiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa besar, merasa sombong dari mengikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sesuatu yang mencegah siapapun dari keimanan, dari ilmu, dari hidayah, dari taufik, dari taubat, kecuali adalah kesombongan. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, tiap-tiap 100.000 tahun Allah keluarkan Adam dari sorga, Allah keluarkan iblis dari neraka. Keduanya dihadapkan.
Apa kata Allah? Iblis sujud, sujud di hadapan Nabi Adam. Kalau kamu sujud, aku akan pindahkan engkau ke surga. Apa kata iblis? Mendingan saya di neraka aja ya Allah ketimbang sujud kepada Adam. Akhirnya Allah balikin lagi Adam ke surga, Allah balikin lagi iblis ke neraka. Lalu 100.000 tahun kemudian Allah memperlakukan keduanya sama seperti itu, dan iblis pun kembali menolak apa yang diperintahkan oleh Allah. Setiap 100.000 tahun seperti itu, dan iblis pun setiap kali ditawarkan untuk sujud dia menolak. Gara-gara apa itu? Sombong. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain kecuali sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Faqala, maka orang itu berkata, bima ja'a bihi, pada sesuatu yang Nabi mendatangkan dengannya, yaitu Al-Quran. In mahada, ini tidak lain illa sihrun yu'thar, kecuali adalah sihir yang didapatkan dari orang-orang terdahulu. Yunqalu anis saharati, yang diambil Al-Quran itu dari saharoh, tukang-tukang sihir. Dibacakan Al-Quran di sisinya, oh ini mah bahasanya tukang sihir, bahasa-bahasa tukang tenun yang mereka pelajari dari orang-orang terdahulu. In hada illa qaulul bashar. Al-Quran ini tidak lain kecuali adalah perkataan manusia. In ma hada, ini Al-Quran tidak lain illa qaulul bashar, kecuali adalah ucapan manusia. Kama qalu, sebagaimana orang-orang kafir berkata, innama yu'allimuhu basyarun, sesungguhnya yang mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad itu adalah manusia. Tidak mempercayai kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia menganggap Al-Quran itu sihir, dia menganggap Nabi Muhammad mempelajarinya dari manusia. Sa'uslihi sakor. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, sa'uslihi sakor, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Sa'uslihi udkhiluhu sakor, aku akan masukkan orang itu ke neraka sakor, jahannama, yaitu yang ada di dalam neraka jahannam. Apabila hari kiamat telah tiba, nanti malaikat itu diperintahkan oleh Allah menarik neraka jahannam. Dan ternyata neraka jahannam itu ditarik oleh 70.000 tali kekang. Tiap-tiap satu tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Maka sebelum manusia menghadapi proses perhisaban, maka neraka itu sudah menyedot manusia-manusia yang ada di mahsyar. Ternyata yang disedot, yang ditarik adalah dosa-dosa.
Sehingga tergambar di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Qiyamah, Allah mensifatkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush wa amma man taqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang dihisab nanti akan baik amal ibadahnya, maka sungguh dia mendapatkan keridhaan dari Tuhannya. Jalan dia di sebelah kanan. Kalau jalan kanan itu ke surga. Dan orang yang ringan amal timbangannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Jalannya ke kiri. Kiri itu jalan menuju neraka. Maka kata Nabi, cari aku di akhirat di 3 tempat. Cari Nabi di 3 tempat. Orang yang menemukan Nabi di akhirat di 3 tempat ini, dia akan mendapatkan syafaatnya. Yang pertama kata Nabi, cari aku di sisi mizan. Aku pasti ada di situ. Kalau kamu tidak menemukan aku di mizan, cari aku di sirat, tapi jalan yang ke kiri, bukan jalan yang ke kanan. Jadi sirat, Nabi tidak berdiri di sebelah kanan, karena kanan sirat itu jalan yang menuju surga. Nabi berdiri di sebelah kiri sirat, karena sebelah kiri sirat itu adalah jalan orang yang mau masuk ke neraka. Kalau kamu menemukan aku di mizan, lalu atau tidak menemukan aku di mizan, tidak menemukan aku di sirat, maka pasti kau dapat menemukan aku di haud, di telaga, di dalam surga. Nabi memiliki telaga, namanya telaga Kautsar. Maka carilah aku di situ. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu neraka sakor? Kata Allah. Tahu nggak apa itu neraka sakor? Ta'zimun li sya'niha. Allah bertanya hal itu lantaran ta'zimun li sya'niha, besar bagi sifat keadaan neraka itu. La tubqi wa la tadar. Neraka sakor itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian jasmani dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. La tubqi, neraka sakor itu la tubqi, tidak akan menyisakan, wala tadar syai'an, dan tidak akan meninggalkan sedikit pun, min lahmin wala asabin, dari daging dan tidak pula urat-urat, illa ahlakathu, kecuali neraka sakor itu akan menghancurkannya. Illa ahlakathu, nggak ada sisa sedikit pun orang yang masuk ke dalam neraka sakor, dagingnya, tulangnya, urat-uratnya. Akan tetapi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Tiap-tiap kali hancur jadi lagi, hancur jadi lagi, hancur jadi lagi, tidak pernah berhenti sekejap mata pun. Dalam kitab Iqadul Himam bi Syarhil Hikam ada 2 orang yang sudah tinggal 100 tahun di neraka. 100 tahun di neraka, dikeluarin. Yang satu ditanya oleh Allah,
wahai fulan, bagaimana keadaanmu di neraka? Maka orang ini berkata, Allahumma innaha syarru makan. Ya Allah, neraka itu seburuk-buruk tempat, siksaannya sekejap mata nggak berhenti. Tiap kali hancur badan kami, jadi lagi, hancur, jadi lagi, hancur, jadi lagi, tidak pernah berhenti sekejap mata pun. Apa kata Allah? Itu sesuai dengan amal perbuatanmu dalam kehidupan dunia. Balik lagi sono ke neraka, disuruh balik lagi ke neraka. Ini orang disuruh balik ke neraka, dia bingung, lala lono, males-malesan. Allah panggil, pulang sini. Kenapa males-malesan? Kenapa jalannya begitu? Ogah-ogahan. Kata di orang, ya Allah, sewaktu Engkau perintahkan aku untuk keluar dari neraka, aku bahagia, aku girang, aku sudah berprasangka baik kepadamu, aku akan dimasukkan ke dalam sorga. Setelah hari ini kau keluarkan aku dari neraka. Ternyata dugaanku meleset. Engkau timbang nanya doang, udah selesai, suruh balik lagi ke neraka. Kirain mah dikeluarin dari neraka, mau dimasukin ke surga kali. Apa kata Allah? Lantaran engkau telah berbaik sangka kepadaku, maka tempatmu bukan di neraka, masuk ke surga. Gara-gara baik sangka sama Allah. Kalau di neraka orang baik sangka sama Allah, dikeluarin dari neraka, dimasukin ke surga, dipindahin dari neraka ke surga. Kira-kira bagaimana kalau orang dalam kehidupan dunia baik sangka sama Allah? Dalam segala hal, ketika dia mendapatkan kesulitan, penderitaan, ujian dalam kehidupan, tanamkan sebaik-baiknya sangkaan kepada Allah. Allah mau ampuni saya, Allah mau mengangkat derajat saya, Allah mau memuliakan saya. Bahkan Nabi ngajarin untuk kita, orang yang ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, ketika dia rasa-rasa lagi sakaratul maut, lagi rasa-rasa sakaratul maut, maka kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka sama Allah. Ini rahasia kita ini. Jangan bilang-bilang apa yang lain. Jadi kalau pas lagi ngerasa lagi sakaratul maut, di hati kita nih tanamin, Allah akan ampuni saya, Allah akan memberikan keridhaan kepada saya, Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Begitu. Itu adalah orang yang akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya jangan bilang-bilang sama yang lain, kita aja. Yang pertama. Lalu yang kedua, ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Ditanya sama Allah, bagaimana keadaanmu di neraka? Ya Allah, kagak enak banget tinggal di neraka, nyusahin banget tinggal di neraka. Ya kata Allah, itu sesuai dengan amal perbuatanmu. Udah salah, balik lagi ke neraka. Disuruh balik ke neraka, ini orang lari kenceng banget. Alhamdulillahirabbil alamin, bilang bahagia, lari dia sekencang-kencangnya. Dicegat sama malaikat, manusia mau nyemplung sendiri apa mau dilempar? Enggak, saya mau nyemplung sendiri aja. Semangat banget disuruh ke neraka. Akhirnya dipanggil sama Allah, pulang sini. Kamu ini disuruh ke neraka, romanya gasik banget, romanya gancang banget, semangat banget, kayak ibu-ibu pengajian diajak tur ziarah.
Berangkat jam 7, jam 6 udah pada kumpul, saking semangatnya. Apa kata ini orang? Ya Allah, dulu dalam kehidupan dunia Engkau perintahkan aku untuk sholat, aku males-malesan. Kau perintahkan aku untuk ibadah, aku males-malesan. Kau perintahkan aku untuk ngaji, males-malesan. Begini males, begitu males. Padahal itu perintah. Tapi hari ini ya Allah, walaupun perintahmu adalah ke neraka, aku tidak mau males-malesan. Aku mau semangat demi mengagungkan perintah. Kata Allah, oh begitu? Iya ya Allah. Karena kamu semangat dalam menjalankan perintahku, walaupun perintahku ke neraka, yaudah, nggak usah ke neraka, masuk ke surga aja. Semangat dalam menjalankan perintah Allah. Kalau di neraka orang yang semangat menjalankan perintah Allah akhirnya dipindahin ke surga. Kira-kira bagaimana kalau dalam kehidupan dunia semangat dalam menjalankan perintah Allah? Nah, selama ini kita itu Allah yang nungguin kita, apa kita yang nungguin Allah? Seumpama adzan maghrib, adzan isya, itu kan Allah manggil-manggil. Masuk waktu maghrib, masuk waktu isya. Pertanyaannya, kita yang nungguin Allah atau Allah yang nungguin kita? Sudah dipanggil-panggil, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Udah di masjid atau belum? Kalau sebelum masuk waktu adzan udah ada di masjid, itu seolah-olah dia nungguin Allah. Kalau seumpama adzan sudah berkumandang, kemudian dia baru datang, itu seolah-olah Allah nungguin dia. Coba dalam kehidupan kita dipanggil sama seorang gubernur, pantas enggak gubernur yang nungguin kita? Ya Allah, ini acara jam 8 gubernur mau datang, mungkin kita jam 7 udah standby, mungkin jam 6 kita udah standby, padahal seorang gubernur yang mengundang kita, yang memanggil kita. Lalu kira-kira bagaimana Allah yang manggil kita? Apa iya seumpama jam 6 maghrib, jam 5 kita udah di masjid? Ya Allah, 1001 juga langka itu. Itu namanya selama ini kita ini nungguin Allah atau Allah yang nungguin kita. Tsumma ya'udu kama kana. Kemudian ya'udu, dia akan kembali, kama kana, seperti keadaan semula. Tsumma ya'udu kama kana, lalu dia akan kembali seperti sedia kala. Hancur jadi lagi, hancur jadi lagi. Begitulah keadaan orang yang tinggal di neraka, tidak akan berhenti siksaannya sedikit pun. Lawahatun lil bashar, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa pertanyaan kembali siapa mustahil. Kalau semua hamba Allah yang meninggal dunia nanti akhirnya antri kembali siapa mustahil ya. Itu tergantung amal perbuatannya. Pertanyaan saya,
Kalau memang kita sedikit, apakah kita jatuh ke neraka belum masuk surga? Itu hanya pertanyaan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siratal mustaqim, ada siratal mustaqim yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agamanya Nabi Muhammad. Jadi kalau disebutkan as-siratal mustaqim, itu adalah jalan agama, jalan syariat, jalan petunjuk, jalan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Jadi as-siratal mustaqim itu di dunia. Sedangkan di akhirat itu namanya sirat aja, nggak pakai mustaqim. Karena kalau di akhirat siratal mustaqim, nanti nggak ada orang yang ke neraka, semuanya surga, orang jalannya lurus. Jadi di akhirat sirat aja, nggak pakai mustaqim. Apa itu sirat? Jisrun mamdud alamat di jahannam, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam, namanya sirat, nggak pakai mustaqim. Mahsyar, sirat, ujungnya surga, bawahnya neraka jahannam. Lalu bagaimana dengan orang yang amalnya sedikit? Kalau orang yang amalnya sedikit tadi, waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang amalannya sedikit, timbangannya ringan, itu nyata-nyata fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Adalah api yang menyala-nyala di neraka jahanam. Tapi sebaliknya, wa amma man taqulat mawazinu, orang yang amal ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, sehingga timbangannya berat, fahuwa fi hisyatin radiyah, maka sungguh dia berada dalam kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang membahagiakan, mendapatkan keridhaan dari Tuhannya. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, ad-dunya daru amal la jazaa'a fiha wal akhirah daru jaza la amala fiha fa'malu bidarin la jazaa'a fiha lidarin la amala fiha. Dunia sekarang tempat amal, belum kelihatan balasan. Sedangkan di akhirat itu adalah tempatnya balasan, udah gak laku amal. Ketika masih berada di negeri amal, yaitu negeri dunia, banyakin amal, banyakin kebaikan, mumpung belum masuk ke negeri yang sudah tidak lagi berlaku amal, yaitu akhirat yang hanya berlaku balasan. Kita kan di dunia yang kita anggap penting saat ini duit, harta. Amal soleh, sholat, kebaikan, ketaatan, kita nggak anggap penting itu. Kenapa? Karena manfaatnya nggak kelihatan. Tapi kalau duit, manfaatnya nyata kelihatan. Itu gambaran kita dalam kehidupan dunia.
Tapi nanti ketika masuk ke dalam kubur, ternyata duit yang kita cari dengan mati-matian, duit kagak penting, duit kagak laku, duit kagak berharga. Ternyata yang berharga ibadah kita, sholat kita, ketaatan kita, yang dulu dalam kita kehidupan dunia kita anggap kagak penting. Ayo, kalau dikubur mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita hari ini atau ilmu tentang akhirat. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana ilmu yakin ini kita bisa lancar menjadi ainul yakin, amal apa saja yang mengikuti usia dan akhirat. Tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi juga bisa lari dan yakin. Ya. Dalam kaidah ilmu tauhid itu dikatakan waman lam ya'taqid la yantafi idil bata hasba taqadihi rubi. Siapapun orang yang tidak ada di dalam hatinya keyakinan, terkadang ibadahnya itu tidak membawa dampak positif dalam kehidupannya karena nggak ada keyakinannya. Dan seseorang itu akan diangkat setinggi-tingginya derajat walaupun dia melakukan amalan yang sedikit, ibadah-ibadah sunnah yang sedikit, dengan sebab tertanam di dalam hatinya sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memupuk keyakinan agar membuahkan amal yang berawal dari ilmul yakin, lalu ainul yakin, lalu hakul yakin. Kalau kita mempelajari sesuatu ilmu yang dengan ilmu itu membuahkan keyakinan, maka itu disebut dengan ilmul yakin. Lalu kita melihat alam semesta ini, bahwa alam yang berawal tidak ada, lalu menjadi ada. Pasti ada yang mengadakannya, dan yang mengadakannya adalah pasti zat yang maha ada, yang keberadaannya lebih dahulu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Itu logika. Karena orang awam itu berdalil adanya alam ini adalah bukti adanya Tuhan. Sekarang dibalik, kalau alam kagak ada bagaimana? Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Kalau alam nggak ada Tuhan. Itu logika berpikirnya orang awam. Makanya dibalik. Logika mana saja pasti akan menerima, yaitu sesuatu yang awalnya tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Ini botol awalnya tidak ada, lalu menjadi ada, pasti ada yang meletakkan di sini. Alam semesta ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Karena rumus logika akal yang sehat seperti itu. Maka ketika kita melihat segala sesuatu di alam semesta ini membuahkan keyakinan, maka itu disebut dengan ainul yakin. Kita melihat nih, seumpama ada orang yang soleh. Kesolehan itu semata-mata hakikatnya adalah bantuan, hidayah, taufik dari Allah.
Kita lihat ada orang kaya. Orang kaya itu kita lihat dia memiliki harta kekayaan itu adalah pemberian dari Allah. Kita lihat ada orang yang alim. Orang alim itu memiliki ilmu semata-mata adalah ilmu datang dari Allah. Jadi bukan hanya sebatas melihat makhluk, tetapi melihat kepada Sang Khalik. Itu namanya ainul yakin. Melihat segala sesuatu di alam semesta ini membuahkan keyakinan, ainul yakin. Sedangkan jika di hatinya sudah tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada syak sama sekali, benar-benar yakin dan percaya, itu namanya hakul yakin. Ini kita hari ini mendengar di Jakarta Pusat itu ada Monas. Nah, itu namanya ilmu yakin. Lalu kita melihat dari jarak jauh, oh itu Monas, ainul yakin. Lalu kita udah masuk ke Monas, sampai naik ke lantai yang paling tinggi, puncak yang paling tinggi, udah ngerasain benar-benar, itu namanya hakul yakin. Sehingga yaqinu bil i'tiqad, yaqinun bil i'tiqad khairun minal yaqin alal iman. Terkadang keyakinan dengan bukti itu lebih kuat dari sebuah kepercayaan dengan ucapan. Kalau kita percaya dengan sebab ucapan, kadang masih bisa runtuh dengan sesuatu. Tetapi ketika kita memiliki keimanan dengan bukti, maka itu akan memperkuat dari keyakinan kita. Jadi keyakinan bukan hanya sekedar yakin. Makanya al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil arkan. Yakin itu bukan hanya sebatas di hati. Sebagaimana iman bukan hanya sebatas di hati, tetapi yang pertama orang yang ngaku yakin, orang yang ngaku iman, syarat yang pertama iqrarun bil lisan, ucapkan dengan lisan. Yang kedua wa tasdiqun bil qalbi, harus ada keyakinan di dalam hati. Baru bukti keyakinannya, bukti keimanannya. Yang ketiga, amalun bil arkan, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Itu bukti yakin. Saya mau yakin mau, tapi sholat kagak, ibadah kagak, ketaatan kagak. Apa itu bukti orang yang yakin? Jadi tanda orang yang yakin, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ucapkan dengan lisan, yakinkan dengan hati, buktikan dengan amal perbuatan. Itu maqalah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.